Halo semua, selamat datang di acara 2 Praktikum BioAsai tahun 2021. Hari ini kita akan membahas tentang rute pemberian obat pada mencit dan kelinci. Metode di acara 2 ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada cetusan tidur pada mencit dan yang kedua ada cetusan iritasi pada kelinci. Selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Untuk alat yang pertama ada gloves atau sarung tangan. Kemudian ada spidol, masker, gunting, syringe dan jarum suntik, jarum oral, timbangan digital, pemutih merek Proclean, deterjen merek Rinso, deterjen merek Soclean, alkohol 70%, obat diazepam, kemudian ada kandang kelinci dan kandang mencit. Kemudian ada plester, pakan mencit, pemutih merek Vanish, kapas, dan stopwatch. Selanjutnya kita masuk ke metode yang pertama, yaitu cetusan tidur. Pertama-tama kita pilih 3 mencit untuk 3 perlakuan rute pemberian obat. Kemudian mencit kita tandai dengan spidol agar tidak tertukar. Sebelum percobaan, mencit di handling terlebih dahulu agar tenang dan tidak stres. Perlu diingat bahwa setiap percobaan pada mencit harus diawali dengan handling mencit. Selanjutnya kita siapkan timbangan digital untuk menimbang berat mencit. Tekan tombol on untuk menghidupkan timbangan. Kemudian mencit kita masukkan ke dalam timbangan. Dan berat yang tertera pada timbangan diamati dan dicatat. Selanjutnya kita masuk ke rute pemberian oral. Pertama, obat diazepam yang sudah dihitung dosisnya diambil menggunakan syringe dan jarum oral sesuai dengan volume injeksi yang sudah dihitung. Kemudian mencit di handling terlebih dahulu hingga tenang. Lalu mencit diambil dengan tangan kiri secara perlahan dan badan mencit diposisikan menengadah ke atas. Lalu obat diinjeksikan melalui mulut mencit secara perlahan. Selanjutnya, waktu onset dihitung dari sejak mencit diinjeksikan obat hingga mencit tertidur. Waktu onset adalah waktu dari saat obat diberikan hingga obat terasa kerjanya. Setelah mencit tertidur, waktu durasi dihitung. Durasi merupakan lama waktu obat untuk menghasilkan suatu efek. Selanjutnya kita masuk ke pemberian intraperitoneal. Perlakuan diawali dengan obat diazepam yang sudah dihitung dosisnya diambil menggunakan syringe dan jarum suntik sesuai dengan volume injeksi yang sudah dihitung. Perlu diperhatikan saat pengambilan obat harus pastikan tidak ada gelembung di dalam syringe agar volume yang diambil tetap sesuai.
Kemudian, alkohol 70% disiapkan sebagai bahan sterilan. Lalu, alkohol ditambahkan pada kapas. Mencit diambil dan dipegang pada lehernya dengan tangan kiri. Lalu, ekor mencit dijepit di antara jari kelingking dan jari manis. Kemudian bagian yang akan disuntik diusap dengan kapas yang sudah diberi alkohol. Kemudian, obat diinjeksikan pada selaput perut mencit secara perlahan. Waktu onset dan durasi mencit dicatat seperti pada perlakuan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke pemberian subkutan. Perlakuan diawali dengan obat diazepam yang sudah dihitung dosisnya, diambil menggunakan syringe dan jarum suntik sesuai dengan volume injeksi yang sudah dihitung. Mencit diambil dengan tangan kiri secara perlahan, dengan bagian leher mencit dicubit sedikit. Lalu, obat diinjeksikan pada lapisan tepat di bawah kulit. Waktu onset dan durasi pada mencit dihitung seperti pada percobaan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu cetusan iritasi. Percobaan diawali dengan kelinci diambil dari dalam kandang secara perlahan. Pastikan kelinci tetap tenang dan tidak stres. Selanjutnya, bulu kelinci dicukur di 4 titik yang berbeda di bagian punggung kelinci. Dan pastikan kelinci berada pada posisi yang nyaman saat dilakukan pencukuran. Berikut adalah hasil cukuran pada punggung kelinci di 4 titik yang berbeda. Kelinci yang sudah dicukur kemudian diaklimatisasi selama 24 jam. Sampel disiapkan. Contoh sampel yang kita pakai di sini adalah pemutih pakaian. Lalu, sampel dioleskan pada 3 titik yang berbeda di punggung mencit, di mana 1 titik tidak diberi sampel dan digunakan sebagai kontrol. Bagian perlakuan kemudian ditutup dengan kapas dan plester. Pastikan plester terpasang dengan baik agar tidak terlepas. Kelinci dimasukkan kembali ke dalam kandang, lalu pengamatan dilakukan pada 1, 24, dan 48 jam. Pengamatan dilakukan dengan melihat perubahan yang terjadi pada kulit kelinci. Jika timbul gejala iritasi pada kulit kelinci, maka ciri-ciri iritasi tersebut dicatat. Oke, sekian video praktikum acara 2. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya.